Bab 359, Namaku Brenda. Di hamparan langit berbintang, Raffi Ye berhenti. Ia berdiri di galaksi bintang. Ia menatap sejenak hamparan galaksi yang tak bertepi. Lalu memejamkan mata. Begitu niatnya bergerak, ia merasakan lautan makhluk yang tak berujung. Siapapun yang menekuni hukum para dewa, bisa ia rasakan. Tentu, menekuni hukum semua makhluk tidak otomatis berarti beriman padanya. Di luar alam semesta Guan Xuan, di tempat ini, ia belum mendapatkan kekuatan iman. Karena saat ini, semua makhluk belum mengenalnya. Namun ia tidak buru-buru. Langkah pertama, sebar papan semua makhluk agar semua makhluk masuk ke dalamnya. Langkah kedua, baru mengumpulkan kekuatan iman. Raffi Ye membuka mata. Ia mendongak ke kedalaman galaksi bintang. Telapak tangannya terbuka. Di sana, tak terhitung bintang bergetar pelan. Pemandangannya megah. Dao Dewa Bintang. Dao Agung Dewa Bintang itu kini sepenuhnya berada di tangannya. Namun yang ia pikirkan bukan hanya Dao Dewa Bintang. Lah teringat satu hal, bukankah semua makhluk juga mencakup bintang-bintang tanpa akhir ini? Lah kembali memejamkan mata. Di lautan galaksi bintang yang tak bertepi, ia merasakan tak terhitung bintang. Bintang-bintang itu punya kehidupan. Yang hidup adalah semua makhluk. Yang tak hidup pun tetap termasuk semua makhluk. Raffi Ye tersenyum, lalu senyum itu berujung pahit. Tubuh fisik. Ia menunduk memandang dirinya. Batas terbesarnya sekarang jelas ada pada tubuh ini. Tubuhnya bahkan belum sanggup menanggung kekuatan iman dari alam semesta Guan Xuan, apalagi dari alam semesta para dewa. Sedangkan bintang-bintang di hamparan ini, memikirkannya saja sudah pusing. Rasanya seperti punya istri muda yang luar biasa cantik, tapi tubuh sendiri tidak mengizinkan. Benar-benar menyiksa. Tanpa berlarut-larut, ia menarik kembali pikirannya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan lenyap di ujung galaksi bintang yang jauh. Sekitar setengah hari kemudian, ia tiba di galaksi purba. Begitu melangkah masuk, ia langsung merasakan aura yang sangat kuat. Ia menoleh ke kedalaman galaksi itu. Aura mengerikan itu juga menyapu ke arahnya, seolah menatapnya. Raffi Ye menatap ke dalam galaksi. Sepertinya ranah Sudo Dewa juga ada kelas-kelasnya. Dan bedanya lumayan besar. Suaranya pelan. Aura itu jauh melampaui Sudo Dewa biasa. Raffi Ye mengalihkan pandangan. Begitu ia melakukannya, tatapan dari kedalaman galaksi dewa kuno itu juga memudar. Raffi Ye lenyap dari tempatnya. Tak lama kemudian, ia sudah tiba di kota dewa kuno. Dewa kuno. Galaksi dewa kuno memuja seorang dewa bernama Dewa Kuno. Dalam ingatan Dewa Bintang, ada sedikit potongan tentang dia, tapi tidak banyak. Dalam ingatan itu, dia tergolong dewa yang baik. Budi pekertinya bagus. Pergaulannya juga luas. Konon, Dewa Kuno ini sangat bijak. Raffi Ye tidak langsung menuju aula Dewa Kuno. Ia lebih dulu masuk ke kota Dewa Kuno. Kota ini sangat besar. Menampung ratusan juta makhluk. Sangat ramai. Boleh dibilang, kota terbesar dan paling semarak di alam semesta para dewa. Kota ini juga sangat inklusif. Di dalamnya, selain gambar dewa kuno, ada gambar para dewa lain. Di sini, iman itu bebas. Dewa kuno dulu tidak pernah memaksa orang-orang di bawahnya untuk memuja dia. Raffi Ye melangkah masuk. Suasana riuh. Jalan utama yang lebar padat oleh orang. Di kiri kanan, berjajar pertokoan. Ada denyut kehidupan. Sesekali, para penjaga aula dewa kuno berpatroli di jalan. Tiba-tiba, Raffi Ye melihat sebuah toko.
Begitu melihat nama tokonya, ia terpaku. Mengira matanya keliru. Paviliun Harta Abadi. Sial. Paviliun Harta Abadi ada di sini. Raffi agak bingung. Siapa yang buka? Rasanya tidak mungkin. Atau cuma nama yang kebetulan sama. Raffi menekan rasa penasarannya lalu mendekat. Paviliun Harta Abadi ini kecil sekali. Jauh dibanding yang pernah ia temui di bawah sana. Begitu ia masuk, seorang gadis langsung menyambut. Kelihatannya sekitar 16 tahun. Mengenakan gaun panjang bermotif bunga yang bersih. Wajahnya tersenyum cerah. Tamu yang terhormat, maaf, kami belum buka. Untuk sementara belum menerima pelanggan. Raffi bertanya, belum buka. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum, iya, kami baru buka kemarin. Raffi menyapu pandang sekeliling, lalu berkata, Nona, siapa yang membukanya? Gadis itu tertawa, pemimpin kami. Raffi penasaran, boleh aku bertemu pemimpin kalian? Gadis itu minta maaf, Tuan Muda, tidak bisa. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, Tuan Muda, kami belum resmi beroperasi, jadi sementara belum bisa melayani. Bagaimana kalau Anda datang lain waktu? Raffi mengerti maksudnya. Ia tidak pergi. Ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyodorkannya. Nona, aku penasaran. Bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan? Gadis itu bahkan tidak menoleh ke cincin itu. Ia tersenyum, tidak perlu, Tuan silakan tanya saja. Ada pertanyaan yang bisa aku jawab, ada yang tidak. Mohon dimaklumi. Melihat ia sama sekali tidak tergoda, Raffi makin yakin. Jelas ini paviliun harta abadi dari alam semesta Guanxuan. Ia menyimpan kembali cincinnya dan tersenyum, Nona, kalian berasal dari alam semesta Guanxuan. Senyum gadis itu seketika membeku. Melihat reaksinya, Raffi tersenyum, aku hanya bertanya. Gadis itu menatapnya bingung, Tuan Muda, Anda bagaimana bisa tahu tentang alam semesta Guanxuan? Seharusnya tidak. Raffi berkata, aku datang dari sana. Gadis itu menggeleng. Kalau begitu malah makin tidak mungkin. Di kediaman resmi sana ada seorang nona yang berjaga. Orang biasa sama sekali. La tersentak, lalu menghentikan ucapannya. La menatap Raffi, ragu-ragu, kemudian berkata, kamu bermarga Ye. Raffi tersenyum, ya, Raphael. Gadis itu terkedut, jadi benar kamu. Raffi juga heran, kamu pernah mendengar tentangku. Gadis itu tersenyum, Tuan Muda lupa. Kami ini paviliun harta abadi. Dulu Anda dan keluarga yang... Ia tidak melanjutkannya. Raffi tersenyum, aku lebih penasaran, bagaimana kalian bisa naik ke sini? Lewat kediaman resmi. Gadis itu menggeleng, bukan? Lalu, gadis itu tidak menjawab. Raffi tertawa, baik, itu tidak perlu. Apakah banyak orang yang kalian bawa kali ini? Gadis itu menggeleng, hanya aku dan pemimpin kami. Ke depan, aku yang mengurus cabang ini. Pemimpin kami sedang bernegosiasi. Kalau sudah selesai, kami bisa resmi buka. Raffi mendongak ke lantai atas, pemimpin kalian di atas. Gadis itu mengangguk, benar. Raffi menatap ke atas. Tidak melihat apa-apa. Gadis itu bertanya penasaran, Tuan Muda Ye, apakah Anda sudah menelan Dewa Bintang itu? Raffi mengangguk, ya. Gadis itu menahan senyum, luar biasa. Dewa Bintang itu adalah dewa sejati kelas super. Anda sampai bisa menelannya. Oh iya, hukum semua makhluk yang belakangan ini menyebar di 4 galaksi besar, itu juga pekerjaan Anda, kan? Raffi mengangguk. Gadis itu berkata,
Apakah Tuan Muda ingin membangun papan semua makhluk di alam semesta para dewa ini juga? Raffi tertawa, kurang lebih begitu. Gadis itu merenung sejenak, lalu berkata, kalau papan semua makhluk benar-benar bisa didirikan di semesta ini, Anda akan mengubah total sistem pelatihan di sini. Hanya saja. Ia menatap Raffi dari atas ke bawah, lalu berkata, tubuh fisik Anda sepertinya belum sanggup menanggung kekuatan iman dari semua makhluk, ya. Raffi mengangguk, belum sanggup. Gadis itu tersenyum, meski belum sanggup, dengan kecerdasan Anda, pasti sudah ada jalan keluar, benar kan? Raffi tertawa, dengan kemampuan kalian, tidak lama lagi paviliun harta abadi akan menguasai seluruh pasar di alam semesta para dewa. Gadis itu tersenyum, target kami adalah menguasai pasar semesta ini dalam 10 tahun. 10 tahun. Raffi agak terkejut. Gadis itu mengangguk, masih agak lambat. Utamanya karena semesta kediaman belum bisa terhubung langsung dengan alam semesta para dewa. Kalau bisa, akan jauh lebih cepat. Raffi bertanya, kalian bisa membuka jalur antara kedua dunia? Gadis itu menggeleng, untuk sementara belum. Di dunia ini ada hukum dewa leluhur yang tertinggi. Orang-orang dari dunia kami, kalau naik ke sini, seluruh kultivasinya akan ditekan. Selain itu, di sini ada para dewa, dan mereka kurang menyambut kami. Karena itu, kali ini pemimpin harus turun tangan sendiri. Kalau tidak, kami tidak bisa bertahan di sini. Raffi penasaran, setelah datang ke sini, kalian berencana menjual apa? Gadis itu tertawa, segalanya. Perdagangan di sini belum matang. Setelah kami datang rencananya kami akan mulai dengan mengakuisisi beberapa perkumpulan dagang lokal, lalu membangun model bisnis yang benar-benar baru. Ia menoleh pada Raffi dan tersenyum, Tuan Muda Ye, sekarang Anda sudah menyatukan 4 aula dewa. Ke depan, mungkin kita akan bekerja sama. Tapi Tuan Muda, Anda harus hati-hati pada keturunan dewa. Raffi berkata, kamu tahu soal keturunan dewa? Gadis itu mengedip, tentu. Begitu kami tiba, tugas pertama adalah memahami dunia ini. Keturunan dewa di sini kuat-kuat. Dulu mereka bergerak sendiri-sendiri. Namun belakangan, mereka semua bersatu. Sepertinya sudah ada seorang pemimpin. Hanya saja, kami belum tahu siapa. Raffi tersenyum, terima kasih atas peringatannya. Gadis itu menahan senyum, sama-sama. Bertemu di sini, kita ini seperti bertemu dengan sesama orang satu kampung. Sesama orang satu kampung. Istilah itu belum pernah ia dengar. Baru hendak bertanya, dari lantai atas tiba-tiba turun seorang perempuan. Pakaiannya cukup unik. Atasan kaus pendek, bawahan rok kain. Di pinggangnya tergantung miring sebuah kantong kain kecil. Melihat perempuan berok kain itu, gadis di depan Raffi segera menghampiri dan membungkuk kecil, pemimpin Qin. Perempuan yang dipanggil demikian mengangguk. La menatap Raffi dan tersenyum, kamu Raffi Ye. Raffi mengangguk. Pemimpin Qin tersenyum, halo, namaku Brenda. Bab 360, Lon Yang. Brenda. Raffi Ye jelas tahu nama itu, namanya melegenda. Pendiri paviliun harta abadi. Raffi Ye cukup terkejut. Tak menyangka bisa bertemu sosok legendaris ini di sini. Brenda menilai Raffi Ye sekilas lalu tersenyum, tampangnya bagus dan sangat berbakat, katanya. Sambil berkata begitu, ia langsung mengeluarkan sebuah kartu dan menaruhnya di tangan Raffi Ye, ini hadiah kecil untukmu. Melihat kartu itu, wanita di sampingnya jantungnya berdegup kencang. Raffi Ye menolak. Saat ia hendak bicara, Brenda berkata, keluarga yang adalah keluarga yang. Paviliun harta abadi adalah paviliun harta abadi.
Aku mewakili paviliun harta abadi, bukan keluarga yang. Raffi Ye tetap menggeleng, aku tak pantas menerima tanpa berjasa. Meski ia tak tahu kartu apa itu, melihat ekspresi si wanita, ia bisa menebak. Pasti sangat berharga. Justru karena itu, ia tak berani sembarangan menerima. Brenda tersenyum, simpan saja. Mungkin nanti berguna. Selesai berkata, La melangkah keluar. Begitu keluar pintu, Brenda lenyap. Raffi Ye terdiam sejenak. Ia menunduk menatap kartu di tangannya. Kartu itu berwarna putih, di atasnya hanya ada satu huruf, Da. Ia agak bingung. Sementara itu, wanita tadi entah kapan sudah berdiri di ambang pintu. Ia membungkuk dalam ke arah cakrawala. Butuh beberapa lama sebelum ia tegak kembali. Raffi Ye menoleh padanya, Nona. Wanita itu cepat berkata, Tuan Ye, nama saya Monica. Panggil saya Ika saja. Raffi Ye berkata, Nona Ika, kartu ini. Level apa? Monica melirik kartu di tangan Raffi Ye, ekspresinya amat hormat, melihat kartu ini sama saja dengan bertemu langsung dengan ketua paviliun. Melihat kartu sama dengan bertemu ketua paviliun. Raffi Ye tertegun. Tentu saja, saat ini Raffi Ye belum benar-benar menyadari nilai kartu itu. Namun Monica paham betul. Dengan kartu ini, Tuan Ye di depan mata bisa menggerakkan semua sumber daya paviliun harta abadi. Semua. Saat itu, seorang orang tua tiba-tiba turun dari lantai atas. La mengenakan jubah dewa yang longgar, sedikit bungkuk, wajahnya tampak ramah. Tatapan sang tetua jatuh pada Raffi Ye, Tuan Ye, kebetulan sekali, katanya. Raffi Ye tersenyum, kepala kuil purba, memang kebetulan. Kepala kuil purba. Pria di hadapannya adalah pemimpin kuil dewa purba. Raffi Ye juga tak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kepala kuil purba berkata, Tuan Ye, sepertinya Anda datang mencari aku yang tua ini. Raffi Ye mengangguk, apakah kepala kuil berkenan berbincang? Kepala kuil purba mengangguk, baik, aku akan menghargai. Raffi Ye berkata, terima kasih. Kepala kuil purba berkata, jalan-jalan di luar. Raffi Ye mengangguk, baik. Keduanya berjalan keluar. Monica ikut keluar. Namun ia mengikuti dari kejauhan. Setelah Brenda memberikan kartu itu, di mata Monica status Raffi berubah. Di jalan, kepala kuil purba dan Raffi Ye berjalan pelan. Tiba-tiba sang kepala berkata, aku sudah membaca hukum semua makhluk karya Tuan Ye. Benar-benar hukum yang luar biasa. Raffi Ye berkata, terima kasih. Kepala kuil purba menoleh pada Raffi Ye, Tuan Ye, apakah Anda pernah mengenal galaksi purba kami? Raffi Ye mengangguk, sedikit. Kepala kuil purba tersenyum, sebenarnya, aku yang tua ini juga harus berterima kasih padamu. Raffi Ye bertanya, untuk apa? Kepala kuil purba berkata, terima kasih karena Tuan Ye tidak langsung melancarkan perang dan memaksa galaksi purba kami tunduk. Raffi Ye melirik sekeliling lalu berkata, sang dewa purba itu dewa yang hebat. Kepala kuil purba tertarik, kenapa begitu? Raffi Ye berkata, ia memberi pilihan kepada semua makhluk. Tidak memaksa mereka untuk menyembahnya. Kepala kuil purba tersenyum, dewa purba pernah berkata, kalau seorang dewa menjalankan tugasnya dengan baik, semua makhluk akan percaya dari hati mereka sendiri. Raffi Ye mengangguk, masuk akal. Kepala kuil purba berkata, apakah Tuan Ye akan melancarkan perang? Raffi Ye berkata, aku masih ragu. Kepala kuil purba berkata, berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Raffi Ye tertawa, aku datang kemari hari ini memang untuk berbincang dengan kepala kuil. Kepala kuil purba mengangguk, Tuan Ye orangnya lugas.
maka aku juga akan lugas. Rakyat galaksi purba hidup cukup baik dan tidak ingin memberontak. Kami hanya ingin hidup tenang. Galaksi purba tidak menginginkan perang apapun. Raffi Ye menatap sekitar lalu mengangguk kecil, wajar. Kepala kuil purba berkata, Tuan Ye pasti masih punya satu, tapi... Behar. Raffi Ye berkata, Dewa Purba memberi hak memilih kepada semua makhluk di galaksi Dewa Purba. Namun ia tidak memberi hak itu kepada makhluk-makhluk di kosmos kediaman yang dikuasai galaksi purba. Tadi aku ingin memberi mereka satu kesempatan untuk memilih. Kepala kuil purba mengernyit, Tuan Ye, itu tidak masuk akal. Raffi Ye menoleh padanya dan tersenyum, di mana yang tidak masuk akal. Kepala kuil purba berkata, makhluk-makhluk di kosmos kediaman itu sejak dulu berada di bawah kendali galaksi purba. Mereka adalah... Raffi Ye berkata, kalau begitu, bisakah kepala kuil membawa mereka ke galaksi purba, agar mereka menikmati hak dan fasilitas yang sama seperti kalian? Wajah kepala kuil purba mengeras, Tuan Ye, setiap kosmos kediaman kami taklukkan sendiri. Itu adalah sumber daya milik galaksi Dewa Purba. Dari sudut pandang kami. Raffi Ye mengangkat tangan menghentikannya. Kepala kuil, bukankah tadi kita bicara soal logika? Kenapa sekarang jadi soal posisi? Kalau bicara posisi, maka aku juga hanya bisa berdiri pada posisiku sendiri. Wajah kepala kuil purba makin tak enak. Raffi Ye tersenyum, kepala kuil selalu menyebutku Tuan Ye, bukan Dewa Agung. Jelas Anda tahu identitasku. Hanya saja, entah Anda tahu identitas sebenarnya atau tidak. Kepala kuil purba terdiam. Raffi Ye mengangguk, melihat raut Anda, jelas Anda tahu. Kalau kita tak bicara logika dan hanya bicara posisi, maka dari posisiku, kenapa kami harus dikurung, menunggu untuk disembelih? Kepala kuil purba menegang, Tuan Ye, kosmos kediaman itu adalah fondasi latihan kami. Tanpa mereka, bagaimana orang-orang galaksi purba berlatih? Yang Anda lakukan adalah mencabut hak kami untuk berlatih. Bukan hanya aku, semua orang galaksi purba tidak akan setuju. Raffi Ye menghentikan langkah. Ia berbalik memandang kepala kuil, sekarang Anda tak bicara logika atau posisi, melainkan kekuatan. Kepala kuil purba berkata berat, Tuan Ye, jujur saja, kami sudah berhubungan dengan pihak keturunan dewa. Mereka ingin kuil Dewa Purba membantu mereka, tetapi aku tidak setuju. Selama Tuan Ye tidak menekan kami, galaksi purba bisa netral dan tidak membantu siapapun. Namun jika Tuan Ye memaksa, maka galaksi purba hanya bisa bertarung mati-matian demi mempertahankan kepentingan kami. Raffi Ye tersenyum, kepala kuil, bagaimana kalau kita tinggalkan logika, posisi, dan kekuatan masing-masing? Kita bicara dari sudut pandang lain. Kepala kuil purba penasaran, sudut pandang apa? Raffi Ye tersenyum, diri sendiri. Kepala kuil purba mengernyit, diri sendiri. Raffi Ye mengangguk, pikirkan untuk diri kita sendiri. Kepala kuil berada di puncak ranah dewa palsu, yang terkuat dari para kepala kuil yang pernah kutemui. Tapi, apakah Anda tidak ingin maju selangkah lagi? Kepala kuil purba menatap Raffi Ye, siapapun ingin melangkah lebih jauh. Namun, Tuan Ye, apa yang Anda lakukan bukan hal yang benar menurut para dewa. Anda sedang memberontak, bahkan melawan vampir semua dewa. Aku tidak ingin karena keinginan pribadiku, seluruh galaksi purba celaka. Raffi Ye tersenyum, kepala kuil, aku menghormati pilihan galaksi purba. Usai berkata, ia langsung berbalik dan pergi. Kepala kuil purba menjadi bingung. Jadi, galaksi purba dilepaskan begitu saja. Ia benar-benar tidak mengerti.
Namun bagaimanapun, ini kabar baik baginya. Galaksi purba bisa terhindar dari perang. Meski sebelumnya belum berinteraksi, ia bisa merasa Tuan Ye ini tipe yang menepati kata-kata. Kalau dia bilang tidak akan memaksa, maka galaksi purba seharusnya aman. Namun nalurinya juga berkata, urusan ini mungkin tidak sesederhana itu. Di sisi lain, Monica terus mengikuti Raffi Ye. Monica juga bingung, Tuan Ye, Anda benar-benar akan melepaskan galaksi purba. Galaksi itu yang terbesar di alam semesta para dewa. Kekuatannya dan sumber dayanya juga paling banyak, katanya. Raffi Ye berhenti melangkah lalu berkata pelan, Nona Ika, bagaimana pendapatmu tentang hukum semua makhluk? Monica berkata, sangat bagus. Raffi Ye menggeleng, di dunia ini tidak ada hukum yang sempurna, dan tak akan pernah ada yang sempurna. Baik itu hukum, ketertiban, ataupun dao, semuanya tidak akan benar-benar sempurna. Aku tidak bisa menuntut kesempurnaan. Aku harus menerima cacat dan ketidaksempurnaan itu ada. Sambil berkata, La menengadah ke kedalaman galaksi bintang lalu berbisik, dao tidak mungkin sempurna. Selamanya tidak akan sempurna. Dan memang tidak boleh sempurna. Mendengar itu, Monica termenung. Di suatu benua, dua pria tiba-tiba turun. Yang memimpin adalah Seni. Di sisinya berdiri pria berjubah merah yang tampak mencolok. Di langit benua itu, tak terhitung makhluk aneh berputar sambil meraung. Seolah iblis yang lepas dari jurang terdalam. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang bersisik dengan sayap setajam pisau, garang dan menakutkan. Ada pula yang nyaris tak berwujud, seperti asap yang memadat, mengeluarkan jeritan yang membuat jantung berdebar. Makhluk-makhluk itu berjalin di udara membentuk kekacauan, menutup matahari, bulan, dan bintang. Raungan mereka mengguncang seluruh galaksi bintang, sangat mengerikan. Pria berjubah merah menyipitkan mata menatap makhluk-makhluk itu, iblis langit, gumamnya. Seni mengangguk, ini belum wujud asli mereka. Mereka memakai sihir iblis tertentu untuk memproyeksikan diri ke berbagai alam semesta. Mereka melahap hati manusia, menyuburkan niat jahat, keserakahan, dosa. Andai dulu dewa leluhur tidak menyegel dan menindas mereka, semua alam semesta pasti sudah berada di bawah kekuasaan mereka. La terhenti sejenak, lalu berkata lagi, beberapa tahun belakangan, mereka makin gelisah. Mereka bahkan mengerahkan seluruh kekuatan rasnya untuk mengirim seorang remaja ke dunia manusia. Remaja berjubah merah berkata berat, yang kakak maksud, si penolak dao itu. Seni mengangguk, namun karena urusan Tuan Raffi Ye untuk sementara aku belum sempat mengurusnya. Sambil berkata, ia menengadah menatap ujung cakrawala. Di sana, kilatan-kilatan pedang yang mengerikan memancar. Seorang pemuda memegang pedang panjang sedang bertarung melawan iblis luar dao. Kilau pedangnya tajam. Setiap ayunan membuat para iblis tak berani menyambut, mundur satu demi satu. Mengerikan. Tatapan si remaja berjubah merah juga jatuh pada pemuda itu, siapa dia? Seni berbisik, Lon Yang. Jika keluarga yang mau membantu, itu akan sangat bagus. Remaja berjubah merah berkata, dia akan setuju bergabung dengan kita. Seni mengangguk, akan. Dia bahkan lebih menginginkan Raffi Ye mati daripada kita. Bersambung.